Congkon, congkonnya satu. Sekarang kita lagi di mana sih? Di mana sih? Oh, The Hive. sekarang kita lagi di Tuh namanya tuh. The Hive. tepatnya di salah satu kawasan dari Nanyang Technological University. Nah, ya, dan nikmati keindahan bangunan. Wede. Dimsum. Congkon sedang ditangkap tolong daun di tempat dimsum. Gila bapak terima kasih. Satu biji sila. Belum soalnya congkon isinya banyak. Iya benar. Tinggal ayam tausinya. Ini ayam tausi belum datang. Bayangkannya saja sederhana. Membayangkan naon dimsum. Dimsum guys. Ini masih di kompleknya NTU, Nanyang Technological University. Sekitar ya 15 menitan lah. Tadi kita jalan sedikit 5 menit ke halte, habis itu 5 menit lagi naik bis sampai ke tempat ini, The Hive namanya. Jadi The Hive artinya adalah sarang ya. Oke, ini dibikin sama arsitek Inggris namanya Heatherwick, dan kalau secara kebutuhan ruang dan secara bentuk ini fungsinya adalah student center. Jadi tempat dimana si student itu ngelanjutin belajarnya yang tidak di ruang kuliah lah gitu. Yang bikin dia unik adalah pendekatannya sangat organik juga dengan bentukan ruang yang tidak kotak tapi bentuknya oval. Nah kalau kita lihat di sini ini sebenarnya kayak usus ya, jadi 1, 2, 3 ini juga dengan ruangan yang oval ini, bawahnya ya ruangan lagi sampai ke bawah berapa lantai tadi ya, sekitar 8 lantai lah. Sekitar 8 lantai, tumplek, dan bentuknya dia oval. Nah kalau kita lihat kenapa bentuknya dia oval, itu tuh secara tidak langsung si ruangan itu memaksa manusia yang ada di dalam ruangan itu untuk berkumpul. Jadi dia memaksa kita untuk belajarnya tuh ngariung lah ya bahasa Sundanya tuh. Jadi nggak belajar kayak perkuliahan biasa yang biasanya satu dosen di depan, habis itu mereka ngeliat ke depan semua kayak gitu. Nah ini nggak bisa, jadi karena pengennya mau buat diskusi makanya ya bentuknya dia gitu. Dan kalau kita lihat juga di ruangannya itu dari ujung ke ujung papan tulis ya yang whiteboard, makanya semua dindingnya itu bisa dicoret-coret pakai spidol. Nah itu juga yang menyebabkan kenapa si bentuknya dia masif semua gitu ya, cenderung tidak ada jendelanya, tetapi dia taruh bovenlich di antara satu lantai ke lantai berikutnya. Jadi hubungannya adalah si bovenlich itu, dan di lantai atasnya itu cenderung dia selalu lebih besar secara bentuknya biar ada kanopi, dan juga ngebikin si bentuknya jadi lebih indah juga kan, makin ke atas dia makin gendut gitu. Dan adanya bovenlich juga tempat sebagai cahaya matahari bisa masuk ke dalam bangunan, yang ngebikin penggunaan general lighting di dalam ruangan kerja atau enggak ruangan diskusi itu bisa diminimalisir gitu. Nah kalau di ini selasar-selasarnya kalau kita perhatiin sekarang ini nggak ada cahaya sama sekali ya. Ya sebenarnya mungkin sih cukup gitu ya, karena kan di sini voidnya lumayan banyak. Di tengah-tengahnya juga udah ada lubang yang lumayan cukup untuk masukin cahaya. Hanya yang agak sedikit kritik mungkin di bagian area-area yang nggak masuk ya, agak lift kayak gitu, atau nggak tangga, agak sedikit poek gitu ya, agak sedikit gelap gitu untuk di daerah sana. Nggak tahu juga kenapa dia nggak nyalain lampu di situ, atau mungkin karena memang penghematan atau hal lain sebagainya. Nah terakhir adalah di lantai atasnya, ini kita paling atas ya, ini di roof garden. Dia pasang tanaman. Nah makanya di sini kita nggak bisa ngelihat luar dengan jelas gitu ya. Mungkin di beberapa area mungkin kita masih bisa ngelihatnya. Terakhir untuk finishing kali ya, ini material yang dipakai itu adalah beton cetak gitu, beton pracetak, dan dia tempelnya secara kering, jadi nggak ada pakai mortar, dia semua pasang pakai cempet gitu ya. Ini kelihatan grit-gritnya gitu kalau kita lihat dari dekat, saling
terpisah gitu ya. Memang kalau kita lihat dari viewpoint yang sangat jauh sekali ya kelihatannya kayak seamless gitu, tapi sebenarnya ini beton pracetak yang ditempel-tempel. Dan uniknya juga adalah dari warna yang dia pakai, warnanya itu agak sedikit terakot ya, agak ke orange sedikit, juga agak ke pink sedikit gitu ya. Ini nggak tahu kenapa dia pilih warna itu, hanya kalau ngomongin estetika mah bagus ya, dan juga secara rasa juga sangat earthy gitu. Wildan, ada tambahan? Untuk interiornya yang dinding bagian selasar utamanya itu banyak pakai ukiran-ukiran. Oh iya benar. Ukiran apa itu ya? Ukiran Aztec ya? Iya, kayak agak abstrak itu sih. Tapi untuk seluruh dinding selasar itu ya semuanya ukiran. Lantai mah murah ya ini. Semuanya cuma dicor. Ya, ini lantainya murah gitu. Hanya di luar kemurahan dari segi lantainya, ini dindingnya mahal, ini bikinnya ini setengah gila nih. Dan juga satu lagi dikit lagi ya, itu tambahin tentang di kolom bahwa ini semua tiangnya tuh dimiring-miringin, melambangkan sebuah bentuk yang organik gitu. Sama lah kayak kalau kita lihat pohon kan juga dia nggak lurus, pohon itu kan ada yang mereng-mereng gitu. Dan yang nggak habis pikir adalah itu di setiap bentukan tiangnya itu ada maju mundur ya, nggak tahu itu cara bikinnya kayak gimana, tapi itu niat sekali itu untuk bikin gitu. Apa lah? Aku nanya. Apa? Tadi tuh udah cerita belum ya tentang denahnya? Kenapa bulat-bulat? Udah. Udah ya. Tapi ini BTW dari semua gedung nih kayaknya saya pilih jadi trip favorit. Trip favorit. Yang lagi mau explore Singapura, boleh dimasukin ke list kunjungannya nih. Kayaknya mungkin ini kali ya, ini tambahan di luar itu adalah bahwa tempat ini tuh pasti kalau untuk wisatawan pasti bakal hampir nggak kesentuh kali ya, karena secara posisi ini jauh banget. Tapi jauh banget itu jauh dari tempat pusat kota yang biasa dijadiin tempat wisata. Jadi biasanya kalau orang datang sini kan jauh-jauh pengen belanja ke Orchard misalnya, atau enggak ke Garden by the Bay gitu ya. Nah itu kan cenderung kalau secara map itu tuh ada kayak di ekornya Singapura gitu, sedangkan Tenggara ya? Iya agak bawah lah gitu. Nah sedangkan ini si tempat ini tuh ada di cenderung di barat, di area baratnya Singapura gitu. Jadi untuk pencapaiannya ke sini juga emang agak effort. Tadi kita naik MRT, terus kita switch ke bus sekitar sejam ya. Jadi memang agak effort gitu. Kalau yang nggak menikmati arsitektur juga mungkin kesini juga mikir nih ngapain sih kita ke gedung yang ini kayaknya nggak selesai gitu. Hari ini udah ada berapa? 3 tempat yang kita kunjungin. Kita akan ada satu tempat lagi, yaitu jembatan yang udah pada tau lah, ini jembatan yang terkenal namanya Henderson. Yuk kita jalan ke sana. Bagian bayinya dong. Oh ya, sip. Kita lagi di Baksil versi Singapura. Di sana ada kebun binatang, nanti di ujungnya, tapi nggak ada tempat sampah. Nggak kayak endingnya Baksil, di bawahnya tempat pembuangan sampah. Tukang cimol juga nggak ada, tukang cimol nggak ada. Nyanyi Jil. Ariakin teguh. Kalau di sini dikasih roti bro. Oke, destinasi terakhir ini destinasi yang lumayan mainstream lah ya untuk di kalangan arsitek mah. Ini namanya Henderson Wave, jadi jembatan Henderson gitu ya. Dia mengkonek antara satu lembah, satu gunung, bukan gunung juga sih, ini nggak tinggi-tinggi banget sih. Apa ya sebutnya, bukit ya. Satu bukit sebelah kiri dan bukit sebelah kanan, namanya lupa apa. Dan di bawahnya itu dia jalan
raya yang menuju ke Batam sebelah sana. Ya, jadi ini jalan raya menuju ke sana. Di situ ada Vivo City sama ada Sentosa. Lalu juga di situ ada Batam Fast dan satu lagi apa ya? Majestic. Batam Fast dan Majestic yang bisa bawa kamu ngangkut langsung sampai ke Indonesia, ke Batam. Jadi Henderson itu dibikin karena si Pak Hendar punya anak, makanya dikasih nama Henderson. Sebenarnya simpel, hanya jembatan biasa, tapi kalau kita lihat ini tuh adalah struktur dan arsitektur yang jadi satu gitu. Jadi strukturnya yang jadi estetik gitu. Jadi kalau kita lihat di belakang sini ada kanopi, ini bukan kanopi cuma buat tutup kepala doang, tapi ini tuh struktur. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari samping dan kita ambil tarik garis lurus, itu tuh mirip seperti kayak ada momen struktur gitu ya. Kalau misalnya kita ada bangunan panjang begini gitu ya, terus ini ada satu titik sini, satu dikasih penguat di sini, maka si bangunan ini kan ada momen ya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah gitu kan. Nah, ini ketemu lagi di situ, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, itu si momennya itu dijadiin struktur. Nah, kebetulan yang kita lagi duduk di sini ini momennya yang lagi di atas gitu. Jadi makanya dia bentuknya gitu, set dikuatin pakai ini kayak gitu. Nah, sedangkan si struktur tengahnya itu adalah yang ini, yang besar, yang didudukin sekarang. Nah, ini tuh struktur tengahnya. Nah, ini cantilever ke sana, cantilever ke sini gitu. Jadi sebenarnya simple, mungkin itu juga dia sebut wave tuh karena kayak gelombang gitu. Karena momen struktur kalau misalnya kita tekan di sini kan ya dia gitu ya. Gitu. Nanti di sebelah situ, sebelah sana gitu. Udah, cuma si momen aja dijadiin estetik. Jadilah ini. Materinya terlampau sangat ringan. Di sini semuanya hanya pakai material besi sepertinya ya, besi, dan finishingnya tidak ada coran. Ini adalah kayu ulin. Jadi kalau misalnya ada yang datang mengaku-ngaku kayu ulin, itu tipu-tipu ya. Nah, ini kayu ulin yang beneran kayak gini. Karakternya semakin tua justru semakin cantik ya. Dan justru malah semakin kuat lucunya. Kalau dia kena air, kena matahari ya makin kuat dia, beda sama kayu-kayu biasa yang kalau misalnya kena air ya dia mulai ngelapuk, mulai rayap dan lain sebagainya. Ya, ini udah pada beres karena naik ke sini lumayan tinggi. Tadi ada sekitar 152 anak tangga yang kita lewatin. Kalau nggak percaya coba aja hitung sendiri, kemungkinan besar sih salah. Jadi ya udah. Hari ini cukup segitu aja jalan-jalannya. Nanti kita akan lanjut lagi lusa di Katrip, tempat yang update lagi. Thank you.